Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asman Adiki, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Hari ini saya mau menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran mata kuliah Ekonomi Mikro. Ekonomi Mikro. Teori permintaan. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama periode tertentu. Pengertian teori permintaan berdasarkan buku Ekonomi Mikro karya Sugiarto dan kawan-kawan pada tahun 2007 digambarkan sebagai hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga serta pembentukan pada kurva permintaan. Teori permintaan juga dapat berarti suatu komoditas yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang mau dan bersedia untuk membelinya. Konsumen kemudian membeli komoditas tersebut jika memiliki harga yang sesuai. Komoditas yang dikonsumsi juga memiliki ciri khas, yaitu semakin banyaknya komoditas yang ada tersebut dikonsumsi, maka kegunaan atau nilai guna dari komoditas yang ada tersebut akan semakin berkurang. Berdasarkan hal tersebut, pembeli akan memiliki ketersediaan untuk membeli lebih banyak komoditas jika harga satuan di pasaran menjadi lebih rendah. Pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Pada kenyataan yang ada, walaupun yang menjadi faktor penentu paling besar dari permintaan sebuah barang adalah harga, terdapat pula banyak permintaan yang terjadi akibat faktor lain di luar harga tersebut. Oleh sebab itu, untuk lebih memahami teori permintaan, kita juga perlu memahami berbagai faktor penting di luar harga yang dapat mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 1. Harga barang lain yang terdiri dari barang pengganti, barang pelengkap, serta barang netral. 2. Pendapatan para pembeli yang terdiri dari barang inferior, barang esensial, barang normal, serta barang mewah. 3. Barang faktor pengaruh lainnya yang terdiri dari distribusi pendapatan, citra rasa masyarakat, jumlah penduduk, serta harapan tentang masa depan. Selanjutnya, faktor teori permintaan. Pada teori permintaan, terdapat pula beberapa faktor pengaruh di dalamnya yang terdiri dari: pertama, harga komoditas yang ada tersebut. Kedua, harga komoditas lainnya memiliki kaitan erat dengan komoditas yang diinginkan. 3. Pendapatan dari rumah tangga serta pendapatan rata-rata dari masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan yang ada di dalam masyarakat. 5. Cita rasa dari masyarakat. 6. Jumlah penduduk yang ada. 7. Ramalan yang berhubungan dengan keadaan di masa mendatang. Kurva permintaan. Jumlah yang diminta atau QID terdiri dari jumlah barang atau jasa yang dibeli sendiri belum tentu sama dengan jumlah yang dibeli sebenarnya, terutama jika yang ada di pasar tidak dapat mencukupi. 2. Jumlah barang atau jasa yang dibeli berada pada batas jangkauan dari daya beli konsumen. Permintaan atau D terdiri dari jumlah barang atau jasa yang konsumen ingin beli yang berada pada tingkat harga tertentu selama periode waktu yang ditentukan. Merupakan kumpulan yang ada dari tingkat jumlah yang diminta atau QID yang pada akhirnya membentuk sebuah kurva permintaan. Ada juga sebelumnya, definisi dari kurva permintaan sendiri adalah grafik yang menjadi gambar hubungan yang ada antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan dari barang tersebut.
Jumlah permintaan yang ada di pasar juga didefinisikan sebagai total semua barang permintaan yang berada di berbagai tingkat harga. Hal tersebut yang membuat kurva permintaan dapat diperoleh dengan adanya penggabungan dengan kurva permintaan individu. Kurva permintaan yang ada dibuat berdasarkan data nyata yang ada di tengah masyarakat mengenai jumlah permintaan sebuah barang di berbagai tingkat harga, yang pada umumnya disajikan melalui daftar permintaan dan bentuk tabel. Pergeseran serta pergerakan kurva permintaan bisa dilihat di nomor 1. Pergerakan yang terjadi sepanjang kurva permintaan atau movement along the curve sebagai berikut. Pertama, disebabkan karena perubahan dari harga barang atau jasa barang tersebut sendiri. Disebabkan karena perubahan dari harga barang atau jasa barang tersebut sendiri. Contohnya adalah penurunan harga beras, ceteris paribus, yang dapat menyebabkan kenaikan permintaan dan jumlah beras yang ada. Perubahan tingkat harga dan barang tersebut sendiri dapat menyebabkan perubahan pada jumlah barang yang diminta. Gambar kedua, walaupun yang menjadi faktor utama terjadinya permintaan adalah harga, terdapat pula banyak permintaan terhadap sebuah barang yang ditentukan oleh berbagai faktor lain. Dengan adanya alasan tersebut, kita juga harus memahami berbagai faktor lainnya yang dapat menggeser kurva permintaan. Pergeseran yang terjadi pada kurva permintaan atau shifting the curve sebagai berikut. Untuk bisa dilihat di nomor 2. Pertama, disebabkan oleh berbagai faktor lain di luar harga barang maupun jasa tersebut sendiri, seperti halnya pendapatan harga barang atau jasa lain, selera konsumen, dan masih banyak lagi. Perubahan pada faktor lain di luar harga barang atau jasa tersebut dapat menyebabkan perubahan permintaan atau D. Teori kurva permintaan. Setiap perubahan yang membuat bertambahnya jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dapat menggeser kurva permintaan yang ada ke arah kanan. Sedangkan setiap perubahan yang membuat berkurangnya jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dapat menggeser kurva permintaan yang ada ke arah kiri. Segala hal yang terdiri dapat mengakibatkan jumlah permintaan meningkat pada berbagai tingkat harga, maka kurva permintaan yang ada akan bergeser. Setiap adanya perubahan yang terjadi pada jumlah permintaan yang meningkat akan suatu barang yang terjadi di berbagai tingkat harga. Elastis permintaan dan penawaran. Elastis adalah ukuran persentase perubahan pada suatu variabel yang disebabkan oleh perubahan suatu persen pada variabel lain. Elastis merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Elastis adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Elastis menggambarkan reaksi kepekaan konsumen yang disebabkan faktor tertentu yang mempengaruhi produsen untuk menawarkan barang dan jasanya. Menurut Rahazar dan Manurung tahun 2004, elastis yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri disebut elastis harga, price elasticity of demand. Sedangkan elastis yang dikaitkan dengan harga barang lain dan disebut elastis silang atau cross elasticity, dan bila dikaitkan dengan pendapatan disebut elastisitas pendapatan atau income elasticity. Kedua, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan menurut Nugroho 2003, elastisitas permintaan atau elasticity of demand adalah tingkat kepekaan perubahan terhadap
perubahan harga dan pendapatan. Elastisitas permintaan dapat diartikan sampai di mana responsifnya perubahan permintaan sebagai akibat dari perubahan faktor-faktor penentu permintaan. Pengukuran elastisitas permintaan kerap dinyatakan dalam ukuran koefisien elastisitas permintaan. Koefisien permintaan merupakan ukuran perbandingan persentase perubahan harga atau barang tersebut. Di Moskow. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis elastisitas permintaan dari N elastis sempurna, N elastis, elastis uniter, permintaan elastis, dan permintaan elastis sempurna. Ini elastis sempurna, itulah. Permintaan inelastis sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. E sama dengan 0. Artinya bahwa perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Contoh obat-obatan pada waktu sakit. Pada kurva inelastis sempurna, kurvanya akan sejajar dengan sumbu Y atau P. Kedua, permintaan inelastis E-1, E/1. Permintaan inelastis terjadi perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. Artinya perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Contoh permintaan terhadap beras. 3. Permintaan elastis uniter E sama dengan 1. Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. E sama dengan 1. Artinya perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah jumlah permintaan yang sama. Contoh barang-barang elektronik. Permintaan elastis E/1, yaitulah. Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Contoh barang mewah. Kelima, permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Kurvanya akan sejajar dengan sumbu P atau X. E sama dengan ini. Artinya bahwa perubahan harga tidak dikaitkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Contohnya bumbu dapur. Rada ribet ya teman-teman. Beberapa faktor yang mempengaruhi elastis permintaan. 1. Tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Apabila suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, barang substitusi, permintaan atas barang tersebut cenderung akan bersifat elastis. Perubahan harga yang kecil akan beralih ke barang lain sebagai penggantinya. Kedua, presentasi pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Besar bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dan mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. 3. Jangka waktu pengamatan atas permintaan. Semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, permintaan atas barang tersebut semakin elastis. Jangka waktu yang singkat, permintaan tidak bersifat elastis karena perubahan pasar belum diketahui oleh konsumen. Klik mana? Yang terakhir adalah elastisitas penawaran. Menurut Alfianto 2009, elastisitas penawaran atau elasticity of supply merupakan ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Elastisitas penawaran menunjukkan persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%. Elastisitas penawaran adalah tingkat tanggapan atau respon terhadap perubahan harga. Jika harga bergerak naik, biasanya penawaran akan meningkat. Penawaran dikatakan elastis jika kenaikan harga juga diikuti kenaikan produksi. Makin besar angka elastis, makin besar elastis penawaran, artinya perubahan harga yang relatif kecil mengakibatkan perubahan jumlah yang ditawarkan relatif besar.
elastisitas harga atau harga yang ditawarkan adalah 0. Bila kurva penawaran merupakan garis vertikal atau harga tidak berpengaruh pada jumlah yang ditawarkan. Ini adalah gambar jenis-jenis elastisitas dari inelastis sempurna, elastis, elastis uniter, inelastis, dan inelastis sempurna. Untuk penjelasannya, penawaran inelastis sempurna. Penawaran elastis sempurna terjadi jika harga suatu barang tidak berubah. Akan tetapi penyediaan dari barang berubah, atau dengan kata lain penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga, sehingga koefisiennya tidak terhingga. Yang kedua, penawaran elastis. Penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar, atau dengan kata lain, penawaran elastis terjadi jika persentase perubahan penawaran barang lebih besar dari persentase perubahan harga atau apabila nilai koefisiennya. Penawaran elastis uniter terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran, atau bisa dikatakan elastisitas uniter jika presentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan penawaran atau jika nilai koefisiennya sama dengan 1. Inelastis. Penawaran inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran, atau dengan kata lain penawaran tidak elastis terjadi jika persentase perubahan penawaran barang lebih kecil dari persentase perubahan harga atau jika nilai koefisiennya kurang dari 1. Penawaran inelastis sempurna dapat terjadi jika perubahan harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran jika nilai koefisiennya adalah 0. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yaitu A. Sifat perubahan biaya produksi. Penawaran suatu komoditas merupakan penawaran yang tidak elastis bila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan yang sangat tinggi. Pada umumnya, hal ini disebabkan oleh 1. Kapasitas produksi telah mencapai tingkat yang tinggi, sehingga untuk menambah produksi harus dilakukan investasi baru. 2. Faktor-faktor produksi yang diberlakukan untuk meningkatkan produksi sangat sulit untuk diperoleh. Sebaliknya, penawaran suatu komoditas merupakan penawaran yang elastis bila tambahan penawaran yang dapat dilakukan dengan melakukan biaya tambahan yang rendah. Yang B. Jangka waktu analisis. Dalam menganalisis pengaruh waktu terhadap elastisitas penawaran dapat dibedakan 3 jenis jangka waktu, yaitu 1. Masa amat singkat. Dalam masa yang amat singkat, para penjual tidak dapat menambah penawarannya, sehingga dengan demikian penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Kedua, jangka pendek. Dalam jangka pendek, kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan menggunakan kapasitas yang tersedia. 3. Jangka panjang. Dalam jangka panjang, produksi dan jumlah komoditas yang lebih ditawarkan dapat dengan mudah ditambah, oleh karenanya penawaran lebih bersifat elastis. Sekian dari saya, Aswan Adiki Francis Januarsyah. Terima kasih untuk penjelasannya. Selebihnya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.